Halo pemirsa, senang sekali saya Sally Sregar dapat kembali hadir dengan sejumlah informasi dari berbagai penjuru dunia. Langsung saja kita mulai informasi selengkapnya dalam Berita Dunia. Pemirsa, lewat surat Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan selamat atas keunggulan Prabowo Subianto dalam penghitungan sementara KPU. Lambannya sikap Amerika Serikat ini dinilai analisis akan bisa berdampak pada sentimen Indonesia terhadap Washington. Prabowo Subianto menerima surat ucapan selamat dari Presiden AS Joe Biden atas keunggulannya dalam pemilu. Lewat Duta Besar AS untuk ASEAN, surat yang ditandatangani Biden juga menyoroti peran Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan harapan untuk memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia. Gedung Putih membenarkan surat ucapan selamat tersebut. Analis melihat surat Biden ini sebagai sinyal Gedung Putih yang bersemangat untuk menyelamati Prabowo. They know him well. He's been, coming to DC since his Pentagon visit in 2019. The administration clearly prioritizes Indonesia alongside Vietnam and the Philippines as the top tier of their engagement in Southeast Asia. And the election was the largest single-day exercise of democracy in human history. So of course they want to recognize all of that, but they also are aware there are court cases filed to challenge the results, and the official count won't be out until March 20th. So they had to split hairs a little bit here, congratulating him for leading the count without formally saying congratulations on being elected. Sebelumnya, dalam dua kesempatan berbeda, Jubir Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyampaikan hal serupa. Sejumlah kepala negara lain telah menyampaikan selamat kepada Prabowo, baik sebagai unggulan dalam pemilu ataupun sebagai pemenang. Di antaranya, negara-negara tersebut adalah pesaing dari Amerika Serikat seperti Rusia dan Tiongkok, ataupun sekutu terdekat Amerika Serikat seperti Inggris dan juga Australia. Analis menilai relatif lambannya pemerintah Biden menyelamati Prabowo dikhawatirkan akan memperburuk sentimen negatif Indonesia terhadap AS. Permasalahan utamanya ada sentimen di Jakarta sekarang, terutama mengenai respon Amerika atau dukungan Amerika terhadap Israel mengenai perang di Gaza, dan juga hubungan yang tidak harmonis antara Amerika dan China. Kalau kita perhatikan, itu bikin sentimen yang kurang baik terhadap Amerika di Jakarta saat ini, baik pada elite level ataupun people on street. Namun isu perang di Gaza diyakini tak akan mengambil porsi besar hubungan diplomatik kedua negara. The Indonesian government, at least senior officials, with the possible exception of Retno Marsudi, who's I think has a different role here, but most officials, including Jokowi and Prabowo, have been careful not to publicly criticize U.S. positions on Israel and Gaza. Selanjutnya disarankan ada posisi khusus untuk melekatkan hubungan keduanya. Penting sekali dalam proses dari Maret sampai ke Oktober, baik di Washington ataupun di Jakarta, mulai memiliki informal ambassador untuk membangun hubungan dengan timnya Pak Prabowo dan timnya Presiden Biden. Analis sepakat isu HAM takkan banyak menjadi ganjalan dalam hubungan kedua negara, mengingat Presiden terpilih hasil Pilpres memang telah menjadi pilihan rakyat bersangkutan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA. Beragam indikator menunjukkan laju inflasi di Amerika Serikat semakin mendekati target Bank Sentral sebesar 2%. Tetapi data 2 bulan berturut-turut membuat cemas sebagian pihak. Bila berlanjut, maka kebijakan suku bunga tinggi bisa terus mencekik dunia usaha dan konsumen. For $8? Nah. Di Grand Rapids, negara bagian Michigan, Teresa, usia 66 tahun, semakin sering harus mengurungkan pembelian bahan makanan di supermarket. I love Honey Crisp, but $8-9 for a bag of apples? Nah, that's not good. Meski telah mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di kantin sebuah sekolah, Teresa tak juga merasa bisa mengejar tingginya laju inflasi. I won't be able to retire, especially with a child that I have here at home. I'm going to have to work maybe till like about 70 or 72. Masih di Grand Rapids, tingginya inflasi juga membebani seorang pemilik UMKM. If inflation is going down, that's great, but I have not seen any of my bills get cheaper. It does not feel like it's gotten better. Indeks harga konsumen, salah satu indikator utama laju inflasi, menunjukkan penguatan pada Februari, meningkat 3,2% dibandingkan Februari tahun sebelumnya.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka pada Januari saat indeks harga konsumen atau CPI menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 3,1%. Dengan demikian 2 bulan berturut-turut, indikator laju inflasi ini telah meningkat melebihi ekspektasi. Sementara pemantauan harga di tingkat grosir dalam indeks harga produsen atau PPI akhirnya juga melebihi ekspektasi. Naik ke angka 1,6% secara tahunan. Perkembangan yang bisa membuat Bank Sentral AS atau Federal Reserve menunda penurunan suku bunga acuan. Having hotter than expected PPI and CPI reports this week means that the likelihood that the Fed is going to surprise anyone and cut before June is highly unlikely. I am now beginning to think it's unlikely that they will cut in June either, as long as inflation stays sticky high. And in the case of PPI, it was energy prices that pushed up that number. I just don't know how exactly the Fed is going to be able to justify cutting rates. Bila The Fed terlalu cepat menurunkan suku bunga acuan, maka perekonomian AS berpotensi kembali kepanasan. If you think about the whole point of cutting rates or raising rates, it's to control demand in the economy, right? So if you have strong demand, as we do, and you have robust job markets, and companies are doing really well, and you cut rates too soon, you accelerate and potentially overheat the economy. And so that is really the question here. I don't think demand has stepped back enough to justify cutting rates at this time. The Fed terakhir menaikkan suku bunga acuan pada Juli 2023 setelah menaikkannya 11 kali sejak Maret 2022 guna mengendalikan inflasi yang sempat menembus 9%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kongres Amerika Serikat mempertanyakan keampuhan pertahanan pasukan Amerika di Laut Merah. Iran, negara yang mendukung kelompok Houthi, dianggap Kongres tidak menghadapi konsekuensi atas aksi mereka yang membahayakan salah satu jalur perairan terpenting di dunia tersebut. Kelompok Houthi dukungan Iran menembakkan rudal ke kapal kontainer berbendera Liberia milik perusahaan Singapura di Laut Merah. Juru bicara Houthi menyebut kapal yang diserang adalah kapal Amerika. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها العسكرية سوف تتصاعد بعون الله تعالى خلال شهر رمضان شهر الجهاد نصرة ودعما وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم. Sementara militer AS menyerang semakin banyak target di Yaman dan menembak jatuh drone Houthi dalam upaya melindungi pelayaran internasional. Namun Kepala Komando Pusat AS memperingatkan upaya ini tak akan menghentikan serangan Houthi ke kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Really, the most important thing is to deny their ability to resupply from Iran. The Houthis are not building, they're putting it all together and assembling, but they don't create inertial navigation systems. They don't create medium-range ballistic missile engines. Senator AS mendesak tindakan tegas terhadap Iran yang dianggap tidak mendapat konsekuensi sepadan atas aksi mereka. But are they paying no cost? I think they are not paying the cost. If there's an Iranian spy ship providing targeting information to kill sailors from Alaska and North Dakota, why aren't we sinking those ships? Sejak tahun 1979, Amerika Serikat telah menjatuhkan berbagai sanksi ke Iran mulai dari ekonomi, perdagangan, hingga militer. Sanksi ini termasuk embargo perjanjian dengan negara ketiga dan juga larangan penjualan suku cadang pesawat ke Iran. Selasa lalu, pemerintah Biden memperpanjang sanksi yang seharusnya berakhir pada Maret tahun ini melalui National Emergency Act. Sedikitnya 170 serangan dilakukan proksi Iran Houthi kepada pasukan Amerika di Irak, Suriah, dan Yordania. Sementara sejak Januari 2024, AS, Inggris beserta sejumlah negara sekutu menembakkan rangkaian rudal dan serangan udara ke Yaman, menanggapi serangan Houthi ke kapal di Laut Merah. Namun menurut pengamat, pertanggungjawaban Iran atas penyediaan senjata ke kelompok Houthi harus segera dilakukan sebelum berdampak pada kemampuan Amerika mempertahankan jalur perairan yang mengakomodasi 10% perdagangan dunia tersebut. You have to do it left of boom, and we should not wait for a U.S. ship to get hit to take stronger action against Iran and its supplying of the Houthis. Iran membantah telah memasok senjata untuk Houthi meski berulang kali terbukti mengirimkan senjata ke Yaman yang disita pasukan AS. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, para ilmuwan di Alaska sedang mengembangkan pendekatan berbasis komputasi awan untuk menyimpan dan menganalisis data gunung berapi.
Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dalam memprediksi letusan. Ketika gunung berapi yang sudah lama tertidur di Alaska mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas tahun lalu, para ilmuwan menggunakan teknologi baru untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat. Nobody knew what was going on, and we were able within a couple of days to do an analysis of almost 8 years of data that would previously have taken weeks to months. Teknologi baru ini memungkinkan Alaska Volcano Observatory untuk mengambil kesimpulan dengan lebih cepat bahwa aktivitas yang tidak biasa di gunung tersebut tidak menimbulkan risiko. Sebagian besar pengamatan gunung berapi menggunakan satelit untuk mengukur pergerakan tanah di sekitarnya. Data tersebut ditransfer ke peladen lokal dan diunduh untuk dianalisis, namun ini butuh waktu panjang. Dengan teknologi komputasi awan, para pengamat dapat menghemat waktu dalam mentransfer data dan melihat kondisi terbaru gunung berapi. Pemodelan komputer juga meningkatkan prediksi letusan. I think in a lot of ways, we're almost always at the forefront of a lot of this technology. We have a lot of active volcanoes that are erupting quite frequently that we have to monitor, and people worldwide will come to Alaska to study volcanoes because there's so much opportunity to study active volcanoes here. Alaska Volcano Observatory awalnya mengembangkan sistem komputasi awan untuk menangani jumlah data yang terus bertambah berkat teknologi yang lebih canggih dan kemitraan baru dengan observatorium serta badan antariksa lainnya. That's getting us towards this vision of sort of an international, global, virtual observatory that's capable of serving out data and analyzing results, sort of in an automated and real-time basis. Inovasi dalam pengamatan gunung berapi tidak berhenti pada teknologi komputasi awan. Kecerdasan buatan akan semakin penting. In the last few decades, we went from being very data poor to being pretty data rich. We need to develop new approaches for having kind of automated alarms, look at the data for us and pull out anything that the alarm system might think, something's funny here. Dengan analisis yang lebih cepat, para ilmuwan berharap bisa memberikan peringatan yang lebih dini dan lebih akurat kepada masyarakat untuk mengungsi ketika gunung berapi akan meletus. Seperti Indonesia, Amerika Serikat juga dilintasi oleh cincin api Pasifik, yakni di pantai barat. Badan Geologi Amerika Serikat mencatat ada 169 gunung api yang aktif di Amerika, terutama berkumpul di negara bagian Alaska dan juga Hawaii. Gunung Kilauea di Hawaii adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia dan telah meletus hampir secara terus-menerus sejak tahun 1983. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, wacana melarang TikTok dengan alasan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Tiongkok terus menuai pro dan kontra. Di tengah keresahan para kreator konten, Gedung Putih mendesak Senat segera membahas RUU yang baru diloloskan DPR Amerika Serikat yang menyoroti ancaman TikTok terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Pembuat konten TikTok berdemo di depan gedung Kapitol pada saat DPR AS mensahkan RUU yang meminta perusahaan induk TikTok, ByteDance asal Tiongkok, melakukan divestasi ke perusahaan AS bila aplikasi video singkat ini mau tetap beroperasi di Amerika. Gedung Putih mendukung langkah ini. Do we want private data that Americans have to be here or in China? Do we want companies to be owned here or in China? TikTok mengatakan RUU ini mengancam kebebasan berekspresi sambil membantah bahwa aplikasi mereka mengancam keamanan penggunanya. Over the last few years, we have invested to keep your data safe and our platform free from outside manipulation. Sementara Tiongkok memperingatkan RUU pembatasan TikTok bakal membuat jera perusahaan asing lain. 美方对 TikTok 事件的处理将让世界更加清楚地看到，美国所谓的规则秩序究竟是有利于世界，还是只服务于美国自身？ Ancaman larangan terhadap TikTok ini kembali memfokuskan perhatian kepada hubungan AS dengan Tiongkok. This is a very, very unusual move. We have seen previous actions taken against Chinese companies like Huawei or ZTE, but those weren't consumer-facing companies. So this is really putting U.S.-China tensions right at front and center of many American lives. Di Amerika Serikat, TikTok memiliki sedikitnya 150 juta pengguna, menjadikannya negara dengan pengguna TikTok terbesar disusul Indonesia dengan 126 juta pengguna.
Dari DPR, RUU larangan TikTok ini akan dibahas di Senat sebelum dijadikan undang-undang oleh Presiden Amerika Serikat. Meski tak sedikit senator yang menyatakan mendukung divestasi TikTok dari ByteDance, namun Ketua Mayoritas Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer menyatakan tidak akan tergesa-gesa untuk menentukan nasib RUU ini. Dukungan datang dari Senator Partai Demokrat, rekan separtai Presiden Joe Biden, maupun Partai Oposisi Republik. I do not want the Chinese Communist Party getting personal data about our citizens, nor being able to have algorithms that would propagandize the American public. Sementara senator lain menginginkan RUU yang lebih luas cakupannya. If I was in charge, I wouldn't be prioritizing a bill to ban TikTok. I would be prioritizing a bill to protect kids online, not just on TikTok, but on a lot of other social media sites that they use. TikTok sendiri telah dilarang di ponsel dinas pemerintah federal dan sejumlah pemerintah lokal. Tapi bila ByteDance tak juga menjual TikTok dan akhirnya dilarang, maka larangan bakal berlaku juga di ponsel pribadi warga. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sejak pandemi COVID tahun 2020, semakin banyak warga Amerika Serikat yang pindah antar negara bagian karena berbagai alasan. Sensus terbaru Amerika Serikat tahun 2022 menunjukkan 800.000 lebih warga California pindah ke negara bagian lainnya. Sementara Florida menjadi negara bagian dengan pertumbuhan populasi tercepat. John Gabon pindah ke California tahun 2001 dan kini memiliki usaha agen wisata di Hollywood Boulevard. Ia menyelenggarakan tur untuk membawa wisatawan melihat rumah-rumah selebriti di sekitar wilayah Los Angeles. And I'm from the south of France and I wanted to live the American dream, so I came to California. Namun menurut John, sejumlah warga setempat sudah pindah, termasuk beberapa temannya. The cost of living is just going through the roof. So most people cannot take the pressure anymore. Menurut data sensus terbaru Amerika Serikat, lebih dari 800.000 orang pindah dari California ke negara bagian lain pada tahun 2022. Tujuan paling populer adalah Texas. Sekitar 100.000 mantan warga California kini bermukim di Texas. Come to Texas, but don't bring your politics with you. Diane Rhodes tinggal di Texas dan ia bisa mengerti mengapa orang ingin tinggal di negara bagian yang dijuluki Lone Star State ini. We don't have a state income tax. Our housing is a lot less expensive than California or many other states. Sebaliknya, warga Texas juga pindah ke California, tapi jumlahnya jauh lebih kecil. Sekitar 42.000 orang pada tahun 2022 menurut data sensus Amerika. California bukanlah satu-satunya negara bagian yang mengalami eksodus besar-besaran. Menurut pakar, pandemi COVID tahun 2020 merupakan awal dari banyak perpindahan internal. Pandemic, of course, had a big impact on how we see our place of residence, how we see our job, and how we imagine the kind of job that we would want to do for the rest of our lives. I think there was an existential crisis for most of us. It wasn't so much, I can't live here anymore and I want to go to a different destination. It was almost like, I want to try something else. Menurut data sensus pada tahun 2022, lebih dari 8 juta warga Amerika pindah dan memulai hidup baru di negara bagian lain. I believe that we're in a moment where people are trying to decide, where do I live in a way that would be consistent with my values? Sekitar 74.000 warga California memilih pindah ke Arizona dan 50.000 lainnya ke Florida. Warga California ini sedang bersiap untuk pindah ke Florida. I enjoyed my time, but I'm ready to go. Namun meskipun banyak orang yang memilih untuk pindah dari California, negara bagian ini masih menjadi negara bagian Amerika dengan populasi tertinggi, yakni hampir 39 juta orang kini tinggal di California. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, ngabuburit di mal atau pertokoan fisik sudah biasa, dan kebiasaan ini tentunya tidak bisa dilakukan di toko online. Namun bagaimana bila belanja online terus menekan pemasukan toko fisik, sehingga memaksa penutupan banyak toko? Inilah yang terjadi di Amerika Serikat dengan sejumlah jaringan toko dan mal.
Rencana penutupan cabang toko serba ada Macy's di kawasan Union Square di San Francisco mengecewakan banyak pelanggannya, termasuk Christine Anderson. I'm sad about Union Square. I mean, this is the heart of the city. Christine termasuk orang yang tak terlalu suka belanja online dan memilih ke toko fisik. I need to touch it. I need to see it. Macy's adalah jaringan toko menengah ke atas yang baru mengumumkan rencana penutupan 150 tokonya dalam 3 tahun ke depan, termasuk 50 pada akhir tahun ini juga. Membuat sedih tak hanya pelanggan tapi juga sekitar 400 pekerjanya. These are folks that have worked at this store for decades to give their life, and to live in the communities in which they work. Bukan hanya pengalaman belanja yang ada dengan kehadiran toko fisik, tapi juga banyak pengalaman berkesan lainnya. Serikat Pekerja berharap ada yang bakal menempati lokasi lama Macy's di Union Square. And Macy's was a part of the culture of San Francisco when you think about Christmas and the Christmas tree so I just think maintaining the culture in a pivot is important. Sebelum mengumumkan penutupan toko, Macy's pada Januari juga mem-PHK 2.000 lebih eksekutifnya. Sebagai bagian efisiensi, Macy's juga bakal berfokus pada gerai lebih kecil, seperti toko Bloomingdale's dan Blue Mercury. Bukan hanya faktor kemudahan dan kenyamanan saja yang membuat semakin banyak konsumen Amerika Serikat beralih dari toko fisik ke toko online. Adanya ulasan terhadap produk yang dijual di toko online juga menjadi salah satu daya tariknya. Bahkan riset oleh konsultan retail online Base Rate Insights menemukan bahwa hanya 8,7% konsumen mau membeli barang di toko online tanpa membaca dulu ulasan-ulasan dari pelanggan sebelumnya. Begitu pesatnya pertumbuhan penjualan online, data Departemen Perdagangan AS menyebutkan belanja online kini mencakup hampir seperempat penjualan retail. Generally, the companies that appeal to higher-end consumers have been doing well. It's those in the middle that, like Macy's, that are struggling the most. Jaringan toko lain termasuk toko furnitur IKEA memperluas usahanya ke rental ruang kerja bersama dan food court atau aula makanan. They feel that the mall has a place in the way consumers want to shop, but it just needs to be reimagined, re-enlivened, and upgraded a bit. Tapi jaringan toko menengah ke bawah justru memperluas layanan online-nya, termasuk Walmart serta Target. Inflasi juga membuat semakin banyak konsumen beralih ke retail seperti ini, sehingga Target bahkan merencanakan pembukaan 300 cabang baru selama 1 dekade ke depan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.